Yesus tidak membawa damai, melainkan pertentangan. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas, bab 12, ayat 49 sampai dengan 53. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai ke atas bumi? Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengungkapkan 3 hal penting mengenai kedatangannya ke dunia. Pertama, Ia datang untuk menyalakan api di bumi. Api itu menimbulkan berbagai krisis dan pergumulan batin. Inilah masa di mana manusia harus menentukan pilihan apakah akan mengakui Yesus sebagai Tuhan atau menolak Dia. Kedua, Yesus mengatakan bahwa Ia akan mengalami penderitaan yang luar biasa berat dan menyakitkan, bagaikan baptisan yang menenggelamkan dirinya dalam kesakitan. Hal ini membuat hatinya gelisah, namun ia rindu agar semuanya segera terlaksana demi keselamatan manusia. Ketiga, kedatangannya bukanlah membawa damai duniawi, tetapi pertentangan. Api yang Ia nyalakan akan membakar hati manusia, menjadikan mereka terang dan garam dunia. Tetapi terang itu juga akan membuat mereka yang mencintai kegelapan merasa terganggu. Yesus tidak mengajarkan kekerasan atau kebencian. Ia mengingatkan bahwa setiap orang yang memilihnya harus siap menanggung penolakan dan penderitaan, bahkan dari orang-orang terdekat. Santa Teresia Benedikta dari Salib merupakan salah satu contoh orang yang terbakar karena api yang dinyalakan Yesus. Ia terlahir dari keluarga Yahudi dengan nama Edith Stein pada tahun 1891 di Jerman. Edith merupakan seorang filsuf hebat dan menjadi ateis sejak saat remaja. Setelah membaca tulisan Santa Teresia dari Avila, Edith pun bertobat dan memilih menjadi Katolik. Bahkan ia memutuskan menjadi biarawati Karmelit. Keputusan ini ditentang keras oleh ibunya karena menganggap Edith sudah mengkhianati warisan iman Yahudi mereka. Situasi menjadi semakin parah karena saat itu sedang memanasnya kebencian dan diskriminasi bagi orang Yahudi di Jerman. Akibat keputusannya itu, Edith dan ibunya bersitegang selama bertahun-tahun. Pada tahun 1942, Edith ditangkap dan dibunuh oleh Nazi karena ia berlatar belakang Yahudi dan beragama Katolik. Ia wafat sebagai martir iman dan dibeatifikasi
tahun 1987 serta dikanonisasi tahun 1998 oleh Paus Yohanes Paulus II. Mengikuti Yesus berarti berani menjaga nyala api iman meskipun risiko penolakan dan penderitaan sangat nyata. Mari kita mohon bantuan Roh Kudus agar dimampukan menjaga api itu tetap menyala dan menjadi terang di tengah dunia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kobarkanlah api Roh Kudus di dalam hatiku. Berilah aku keberanian untuk memilih Engkau di atas segalanya, bahkan ketika aku harus ditolak oleh orang-orang terdekat. Jadikan aku saksi cinta dan kebenaran-Mu, meskipun jalannya tidak selalu damai.